Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel 3 Pandawa. Di video kali ini, saya masih akan menceritakan kisah tentang masa kemajuan Islam satu, di mana di masa ini adalah di masa tentang Khalifah Bani Abbas. Kekuasaan dinasti Bani Abbas atau Khalifah Abbasiyah, sebagaimana disebutkan, melanjutkan kekuasaan dinasti Bani Umayyah. Dinamakan Khalifah Abbasiyah karena para pendiri dan penguasa dinasti ini adalah keturunan Al-Abbas, paman Nabi Muhammad SAW. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abdullah Al-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas. Kekuasaannya berlangsung dalam rentan waktu yang panjang, dari tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai dengan 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Selama dinasti ini berkuasa, pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Berdasarkan perubahan pola pemerintahan dan politik itu, para sejarawan biasanya membagi masa pemerintahan Bani Abbas menjadi 5 periode. Periode pertama pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai 232 Hijriah atau 847 Masehi disebut periode pengaruh Persia pertama. Periode kedua pada tahun 232 Hijriah atau 847 Masehi sampai 334 Hijriah atau 945 Masehi disebut masa pengaruh Turki pertama. Periode ketiga pada tahun 334 Hijriah atau 945 Masehi sampai 447 Hijriah atau 1055 Masehi. Masa kekuasaan dinasti Buwaih dalam pemerintahan Khalifah Abbasiyah. Periode ini disebut juga masa pengaruh Persia kedua. Periode keempat pada tahun 447 Hijriah atau 1055 Masehi sampai 590 Hijriah atau 1194 Masehi, masa kekuasaan dinasti Bani Seljuk dalam pemerintahan Khalifah Abbasiyah biasanya disebut juga dengan masa pengaruh Turki kedua. Dan periode kelima pada tahun 590 Hijriah atau 1194 Masehi sampai 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Masa khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain, tetapi kekuasaannya hanya efektif di sekitar kota Baghdad. Pada periode pertama, pemerintahan Bani Abbas mencapai masa keemasannya. Secara politis, para khalifah betul-betul tokoh yang kuat dan merupakan pusat kekuasaan politik dan agama sekaligus. Di sisi lain, kemakmuran masyarakat mencapai tingkat tertinggi. Periode ini juga berhasil menyiapkan landasan bagi perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan dalam Islam. Namun, setelah periode ini berakhir, pemerintahan Bani Abbas mulai menurun dalam bidang politik, meskipun filsafat dan
ilmu pengetahuan terus berkembang. Masa pemerintahan Abu al-Abbas, pendiri dinasti ini, sangat singkat, yaitu dari tahun 750 Masehi sampai 754 Masehi. Karena itu, pembina sebenarnya dari Daulat Abbasiyah adalah Abu Ja'far al-Mansur pada tahun 754 sampai 775 Masehi. Dia dengan keras menghadapi lawan-lawannya dari Bani Umayyah, Khawarij, dan juga Syiah yang merasa dikucilkan dari kekuasaan. Untuk mengamankan kekuasaannya, tokoh-tokoh besar yang mungkin menjadi saingan baginya satu persatu disingkirkannya. Abdullah bin Ali dan Salih bin Ali, keduanya adalah pamannya sendiri yang ditunjuk sebagai gubernur oleh khalifah sebelumnya di Syria dan Mesir. Karena tidak bersedia membaiatnya, dibunuh oleh Abu Muslim al-Khurasani atas perintah Abu Ja'far. Abu Muslim sendiri, karena dikhawatirkan akan menjadi pesaing baginya, dihukum mati pada tahun 755 Masehi. Pada mulanya, ibu kota negara adalah Al-Hashimiyah, dekat Kufah. Namun, untuk lebih memantapkan dan menjaga stabilitas negara yang baru berdiri itu, Al-Mansur memindahkan ibu kota negara ke kota yang baru dibangunnya, Baghdad, dekat bekas ibu kota Persia, Ctesiphon, tahun 762 Masehi. Dengan demikian, pusat pemerintahan dinasti Bani Abbas berada di tengah-tengah bangsa Persia. Di ibu kota yang baru ini, Al-Mansur melakukan konsolidasi dan penertiban pemerintahannya. Dia mengangkat sejumlah personal untuk menduduki jabatan di lembaga eksekutif dan yudikatif. Di bidang pemerintahan, dia menciptakan tradisi yang baru dengan mengangkat wazir sebagai koordinator departemen. Wazir pertama yang diangkat adalah Khalid bin Barmak, berasal dari Balkh, Persia. Dia juga membentuk lembaga protokol negara, sekretaris negara, dan kepolisian negara, di samping membenahi angkatan bersenjata. Dia menunjuk Muhammad bin Abdul al-Rahman sebagai hakim pada lembaga kehakiman negara. Jawatan pos yang sudah ada sejak masa dinasti Bani Umayyah ditingkatkan peranannya dengan tambahan tugas. Kalau dulu hanya sekedar untuk mengantar surat, pada masa Al-Mansur, jawatan pos ditugaskan untuk menghimpun seluruh informasi di daerah-daerah sehingga administrasi kenegaraan dapat berjalan lancar. Para direktur jawatan pos bertugas melaporkan tingkah laku gubernur setempat kepada khalifah. Khalifah Al-Mansur berusaha menaklukkan kembali daerah-daerah yang sebelumnya membebaskan diri dari pemerintah pusat dan memantapkan keamanan di daerah perbatasan. Di antara usaha-usaha tersebut adalah merebut benteng-benteng di Asia, kota Malatya, wilayah Kappadocia, dan Sisilia pada tahun 756
sampai 758 Masehi. Ke utara, bala tentaranya melintasi pegunungan Taurus dan mendekati Selat Bosporus. Di pihak lain, dia berdamai dengan Kaisar Konstantin V dan selama genjatan senjata 758 sampai 765 Masehi. Bizantium membayar upeti tahunan. Bala tentaranya juga berhadapan dengan pasukan Turki Khazar di Kaukasus, Dailami di Laut Kaspia, Turki di bagian lain Oxus dan India. Pada masa Al-Mansur, pengertian khalifah kembali berubah. Dia berkata, "Innama anna sultan Allah fi aradihi", yang artinya sesungguhnya saya adalah kekuasaan Tuhan di buminya. Dengan demikian konsep khalifah dalam pandangannya dan berlanjut ke generasi sesudahnya yang merupakan mandat dari Allah, bukan dari manusia. Bukan pula sekadar pelanjut Nabi sebagaimana pada Al-Khulafaur Rasyidin. Di samping itu, berbeda dari Daulah Umayyah, khalifah-khalifah Abbasiyah memakai gelar tahta. Seperti Al-Mansur adalah gelar tahta Abu Ja'far. Gelar tahta itu lebih populer daripada nama yang sebenarnya. Sekian kisah ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan bunyikan loncengnya agar tidak tertinggalan cerita-cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.